Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin ya Claners, jangan di skip sampai tuntas. Nah, sekarang saya ingin menceritakan Claners, pernah bahkan banyak yang bertanya, Mas Vicky, nah ini kan saya belum pernah curhat nih ke Claners, ya kan? Mas Vicky, kenapa kok jalannya pincang? Ya. Nah, ini saya mau menjelaskan Claners. Jadi saya jalan pincang itu diakibatkan saya pernah kecelakaan waktu saya lagi touring pakai motor besar dari Wonosobo, mau arah balik dari Wonosobo ke Bogor. Nah, di jalur saya ngambil jalur tengah kalau nggak salah. Namanya kecelakaannya itu saya di daerah Lumbir, ya. Saya kecelakaan di daerah Lumbir. Nah, di situ, wah, di Lumbir itu kan kalau buat para bikers tuh kayaknya asik banget jalan kan. Wah, nikung, jalannya juga bagus, keren deh. Lumbir itu ya sebenarnya sih masuknya Purwokerto, Claners, ya, Jawa Tengah. Nah, singkat cerita saya crash lah, jebret. Jatuh menghindari teman saya ngerem mendadak karena ada motor keluar dari gang. Nggak nengok-nengok lagi. Akhirnya teman saya ngerem mendadak dan posisinya pada saat itu habis nanjak turun nikung. Nah, teman saya tuh itu posisi lagi turun. Nah, akhirnya saya menghindar lah, karena kalau saya tidak menghindar artinya korban bisa banyak. Saya boncengan sama istri saya. Saya menghindar, saya tabrakin pohon itu motor. Posisinya lagi turunan tuh. Saya tabrakin ke pohon, karena kalau saya tidak nabrakin ke pohon itu saya bisa jatuh gitu ya. Ada apa sih? Ada level lah, lumayan tinggi lah ya, sekitar adalah 1,5 meter, dan di bawahnya itu ada warung. Jadi kalau saya nggak aduin ke pohon, saya bisa nabrak warung. Saya jatuh, akhirnya pada saat itu saya memikirkan yang saya bonceng, istri saya, karena kan ini tanggung jawab saya, ya. Jadi kita kalau bawa kendaraan, ketika kita yang lagi bawa ingat, jangan egois. Ini keselamatan penumpang lainnya ada di kita, ya. Nah, jadi bisa aja pada saat itu saya lempar motor, saya lompat, artinya saya nggak duduk di atas motor, saya buang badan. Tapi pada saat itu saya berpikir, kalau saya buang badan, masa ya gue ninggalin bini gue di belakang, kan gitu kan. Nah, akhirnya gimana caranya motor itu tetap saya kendalikan. Saya aduin ke pohon, nah kaki saya nahan motor besar itu kan berat, kurang lebih sekitar 400 kiloan ya, berat, saya nahan. Nah, jadi posisi lutut saya nih ini ngegeser gitu ya. Dah. Bawa ke klinik terdekat. Singkat cerita, di situ dicek, saya dibawa di ruangan UGD-nya. Saya bilang, "Dok, nih kira-kira saya ada yang patah nggak?" Enggak. Emang sih memang ada yang patah. Jadi semua jari-jari kaki saya gerakin aman semua gitu ya. Enggak ada yang patah, Mas Vicky, aman gitu kan. Oh ya udah, alhamdulillah. Akhirnya saya sewa mobil. Saya sama istri saya naik mobil sewaan warga setempat. Motor saya dinaikin ke storing. Akhirnya jadi waktu saya tuh berangkat rombongan 12 motor. Pada saat itu saya posisi saya masih sebagai ketua motor besar Indonesia di Bogor ya. Nah, dengan kejadian itu kan akhirnya teman-teman nih semua berhenti semua gitu ya. Oke, singkat cerita, saya selesai dari klinik sama istri saya lanjutkan perjalanan pakai mobil. Semuanya motor saya udah diamanin tuh, dinaikin storing, udah berangkat semua, rombongan ikut berangkat lewat tempat kejadian lagi gitu ya. Nah, nggak taunya Claners, disitulah saya sangat bersyukur, ya.
Saya sangat bersyukur dengan kejadian itu. Ternyata Allah itu melindungi kita nih, melindungi rombongan saya ini 12 motor. Ya, jadi begitu mobil saya lewat tempat kejadian lagi, kira-kira hanya jarak 10 kilo lah ya, kurang lebih ya, 10 kilo. Itu kan kalau di daerah Jawa Tengah itu kan banyak pohon asem ya. Pohon asem tuh kan gede-gede. Itu ada 10 pohon rubuh. Jadi rubuhnya itu nyilang gini nih, berseberangan, nyilang gitu ya. Jadi mobil saya tuh lewat, mobil yang saya taikin nih lewatnya begini, zigzag. Dan yang arah berlawanan tuh di stop dulu. Jadi kita bergantian gitu lewat kita, zigzag. Saya bilangnya ada apa ini ya, pohon pada rubuh. Udah nggak jauh setelah saya melewatin pohon-pohon yang rubuh, saya mampir berhenti di rumah makan, paling jarak sekilo. Berhentilah saya di rumah makan. Saya nggak bisa turun dari mobil karena waktu itu kaki saya memang lagi ngebet-ngebetnya dah gitu kan. Saya makan di mobil. Saya tanya, nah si yang bawa mobilnya pun juga bertanya sama karyawan yang nganterin makanan, itu ada apa kok pohon pada rubuh? Waduh Pak, tadi ada badai di sini. Dah, bayangin itu angin kencengnya kayak apa coba? Pohon asem yang gede rubuh sepohon-pohonnya, bukan batangnya yang patah, bukan, sepohon-pohonnya pada rubuh. Bayangin Planner, itu pohon segede gitu, pohon asem, sepohon-pohonnya itu rubuh. Kalau cuman rantingnya rubuh, patah, prek, batang-batangnya patah, itu berarti angin kecil, nggak gede. Ini bisa bayangin, pohon asem rubuh, sepohon-pohonnya 10 pohon, saya hitungin jumlahnya. Kanan 5, kiri 5. Mobil saya begini jalannya. Yang mobil saya naikin zigzag tuh, set berdekatan. Nah lalu saya dengar lagi dari karyawan yang nganterin makan itu, ini belum lama juga Pak, tadi dibilang beberapa jam yang lalu itu ada pengendara motor besar jatuh, jadi kena angin, kena badai, jatuh, kelempar, masuk ke pom bensin. Orangnya masuk ke pom bensin terus kepentok apa gitu ya, motornya hancur apa, orangnya mental, meninggal dunia. Di situ saya langsung, ya Allah, saya bersyukur di situ Klanners. Kalau saya tidak kecelakaan, ini mungkin rombongan kita nih bisa jadi korban gitu loh, dari badai, dari angin kenceng. Nah jadi saya sampai sekarang saya tidak pernah menyesali kalau jalan saya nggak normal Klanners. Saya tidak pernah menyesali itu. Saya bersyukur malah. Ini kalau gue nggak jatuh, jadi begitu saya. Kalau gue nggak jatuh mungkin gue mati, ketiban pohon asem, atau gue kelempar, gue ketiup angin, atau temen-temen gue nih yang lain nih bisa jadi korban tuh, mungkin ketiban pohon atau ketiup angin gitu ya. Di situ saya bilang sama istri saya, waduh Mi, kita bersyukur ya, untung kita jatuh. Coba saya bilang untung kita jatuh. Kalau kita nggak jatuh, wallahu alam, mungkin Allah sudah mengatur itu semua. Istri saya pada saat kecelakaan pingsan di tempat. Sadar-sadarnya tuh istri saya itu di atas ambulan dalam perjalanan. Begitu sadar, Masya Allah, istri saya ini langsung yang ditanya, Vicky mana? Kan ada teman saya yang ikut di ambulan. Vicky mana? Gitu kan. Kata teman saya, Om Vicky aman. Tante tenang aja gini ya. Akhirnya ya alhamdulillah istri saya cuman besut-besut aja, dan alhamdulillahnya helm kita tuh aman semua lah, nggak ada yang lepas. Istri saya sih kelempar ya. Untungnya alhamdulillahnya tuh helm istri saya tuh tidak lepas pada saat kelempar istri saya tuh. Nah jadi itu Klanners. Jadi kalau di konten-konten saya Klanners lihat saya jalannya pincang, itulah karena saya pernah kecelakaan motor. Itu kurang lebih
Ini mau masuk 3 tahun. Ya. Kejadiannya itu insya Allah di tahun 2019 kejadiannya. Nah, jadi sampai sekarang saya tidak pernah menyesalkan, tapi tetap artinya kan musibah ini yang saya alami ini Allah mungkin memberikan peringatan, ya kan, atau hukuman, ya enggak? Apalagi tuh peringatan, hukuman dan cobaan, gitu ya. Nah, yang tahu hanya diri kita dari segala musibah itu. Tapi ya, yang namanya orang, siapa sih yang mau musibah, enggak kan, gitu kan. Ya semoga Klaners yang dalam perjalanan, yang sering berkendaraan roda 2 atau roda 4 selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sekarang saya hanya berpikir begini, nanti di surga nggak ada yang cacat. Jadi itu yang membesarkan hati saya. Saya hanya di sini aja nih, di dunia nih, yang hanya selintasan aja sih. Umur kita nggak tahu, mungkin bisa besok kita mati, ya. Jadi itu yang membesarkan hati saya. Pertama, saya bersyukur. Yang kedua, ya elah nih cuma di dunia gue pincang nih, ya kan. Di surga mah nggak ada yang cacat, semuanya cakep, ya. Yang perempuan cakep, yang laki-laki cakep, usianya semuanya sepantaran semua, gitu ya. Nah, jadi buat para Klaners, maaf, artinya di sini saya ingin mengingatkan bahwa kita jangan pernah menyesali. Kita jangan pernah menyesali dengan kondisi kita di dunia ini, karena nanti insya Allah di surga semuanya umat Rasul masuk surga. Nggak ada pakai kagak, semuanya masuk surga. Di surga nanti kita ganteng dan ceweknya cakep, ya. Jadi yang punya hidung pesek, yang punya mukanya sama Allah diciptakan nggak tampan, jangan kecil hati. Yang ganteng juga jangan kegeeran, jangan kepedean. Yang cantik juga jangan kepedean, karena kenapa? Belum tentu muka lo cakep nanti di akhirat, ya. Jadi kayak begitu kan saya. Nah, ya mungkin itu aja ya, udah cukup ya, kayaknya udah kita ngobrol-ngobrolnya udah cukup lama juga ya Klaners ya. Apalagi nih kira-kira Klaners nih, saya mau mikir lagi nih, kira-kira apa ini. Pokoknya kita puas-puasin deh, bincang-bincang santai di sini dalam kurung BBS, ya enggak. Ini saya lupa bikin kopi nih Klaners mungkin bisa menyaksikan sambil minum kopi, asik, ya enggak. Ajib, kalau bahasa Arabnya ajib, gahwa, ajib, ya kan, sambil nonton konten Fikir Rumah Berkelana. Ya itulah tadi penjelasan saya kenapa saya jalan pincang. Saya tidak minder, saya tidak malu, ya. Kalau ada orang yang mau menghina saya, silakan, justru itu pahala buat saya, silakan. Jadi demikian Klaners dari saya. Semoga curhatan saya ini, bukan curhatan ya, bincang-bincang santai saya ini tidak membosankan, ya. Dan juga ingat Klaners, subscribe-nya, subscribe-nya, like-nya, terus share deh tuh ke teman-teman, terus loncengnya hidupin, lonceng ting tong, ya. Nah, dan juga saya selalu mengucapkan terima kasih banyak kepada Klaners yang selalu setia menyaksikan konten-konten dari Vicky Roma Berkelana. Dan Klaners juga selalu sehat. Kita semua nih yang nonton nih se-Indonesia, khususnya warga Indonesia nih yang lagi di luar negeri, ada yang lagi di Arab, ya kan ada tuh yang di Arab tuh, ya kan, yang di Jeddah,
ada yang lagi di Taiwan, semuanya. Pokoknya saudara-saudara kita nih yang ada di luar negeri, kita doakan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan sama Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesuksesan. Ya, diberikan juga rizki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, Claners, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi mana tuh wabarakatuh.